Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sampai pada hadis yang ke Al-Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. yakni berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, fadlus siyam, keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap amalan itu ada keutamaannya dan ada kekhususannya. Tidak terkecuali adalah puasa. Dan puasa merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam wa wajibun min wajibatil Islam. Merupakan salah satu rukun dari rukun Islam dan merupakan fardun, suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, perkara salah satu daripada 5 perkara itu adalah antasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Ala kulli hal ya ikhwan, puasa adalah sebuah amalan yang dengannya seorang hamba bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan apapun yang dengannya seorang hamba berupaya untuk bertakarrub kepada Allah, dia mempunyai keutamaan-keutamaan. Dan yang membuat sebuah amalan itu dia sangat utama adalah apabila di dalamnya terdapat unsur keikhlasan yang kuat dan perjuangan yang keras. Sebab itu suatu ibadah secara umum mungkin dilakukan kalau dalam keadaan lapang, itu nilainya berbeda dengan dikerjakan pada keadaan sempit atau susah. Sama berwudu misalnya. Pada asalnya wudu itu dia mempunyai keutamaan-keutamaan khusus. Namun wudu itu dia bisa punya nilai yang berbeda. Itu ketika seorang dia mengerjakannya dalam keadaan segar, tidak ada hambatan, dia punya nilai tentu berbeda dengan orang yang melakukan wudu dalam keadaan tidak suka karena dingin misalnya, ya keadaan berat bagi dia, tapi dia memaksakan dirinya untuk taat. Nah, dia punya nilai lebih. Itu yang kita maksudkan dengan apa? Besarnya perjuangan dalam melakukan sebuah amalan.
Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Jadi secara umum saja amalan itu dia punya nilai. Satu amalan misalnya dia punya nilai bisa berbeda-beda ketika dikerjakan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba mengerjakannya dengan keikhlasan yang kurang, ya berbeda dengan dikerjakannya dengan keikhlasan yang kuat. Nah, itu satu. Sebab itu sedekah kita satu gunung emas pun tidak sebanding dengan sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat, satu telapak tangan atau setengah darinya. Ya. Ya, karena besarnya keikhlasan mereka telah teruji di situ. Dan di situ juga besarnya perjuangan mereka dalam beramal dengan amalan-amalan Islam. Nah, demikian pula tentang perjuangan dalam sebuah amalan. Seperti seorang dia wudu dalam keadaan segar bugar, tidak ada halangan, cuaca yang enak. Itu berbeda dengan ketika dia berwudu dalam kondisi yang sangat dingin yang dia tidak suka. Dia berat untuk berwudu. Dia paksakan dirinya ya untuk berwudu. Nah, nilainya amalan ini sama tapi nilainya bisa berbeda karena di situ ada besarnya perjuangan. Ya. Begitu pula orang yang sholat witir di awal waktu misalnya, dia berbeda dengan orang yang bangun di akhir waktu untuk melakukan sholat witir. Kenapa? Karena di situ ada dalam satu amalan ini ada dua perjuangan yang berbeda. Ya, maafum ya ikhwan ya. Maka di situ kita katakan dalam tanda kutip bahwa semakin besarnya sebuah amalan, fadilah dari sebuah amalan, balasan dari sebuah amalan, itu juga sangat bergantung kepada betapa besarnya keikhlasan dan perjuangan dalam melakukan amalan tersebut, ya, dalam tanda kutip ya. Nah, baik. Kemudian kita lihat pada hadis yang terkait dengan puasa ya. Kata Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amali bini Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu dinilai oleh Allah dengan 10 kali sampai 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Nah. Jadi satu amalan itu diganjar oleh Allah 10 kali lipat pahalanya. Bahkan bisa bertambah sampai 700 kali lipat nilainya. Fahimtum ya ikhwan? Nah, amalan apa saja yang mendapatkan balasan begitu ya Ustaz? Semua amalan. Amalan apa saja? Ya, dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Imma amalan itu baca Quran, wa imma sedekah, ataukah sholat, atau amalan-amalan lainnya. Nah,
Qala Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Ini hadis qudsi ya. Jadi Nabi menyebutkan sepenggal hadis qudsi di dalam hadis yang diucapkan oleh Nabi ini. Ya. Naam. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya, yang akan memberi ganjaran pahala kepadanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karena aku. Ini karena itu adalah perintahku, karena itu adalah syariatku, dan seterusnya. Ala kulli hal, dia melakukan ibadah tersebut karena Allah, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, ya, minumnya, dan seterusnya. Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama yaitu ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia berbuka. Dan yang kedua inda liqa'i rabbih, tatkala dia bertemu dengan Rabbnya, Allah Jalla wa Ala. Wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada misk, daripada minyak misk, kasturi, minyak wangi kasturi. Wa shaumu junnah, dan puasa itu adalah junnah, perisai. Wa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhaf fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Sehingga apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfuth wa la yaskhab, maka janganlah dia berucap dengan ucapan kotor dan berbuat dengan perbuatan jahil. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan jika dia dicerca oleh seseorang atau diperangi, falyaqul inni imru'un shaim, maka hendaklah dia berkata, aku ini orang yang sedang berpuasa. Aku orang yang sedang berpuasa. Kata Syekh muttafaqun alaih, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, yang kita lihat ya ikhwan, penjelasan singkat daripada Syekh di sini. Kata beliau, ma'a'adhama hadzal hadis, betapa agungnya hadis ini, ya. Betapa agungnya hadis ini. Fa innahu dzakara al-a'mala umuman thumma as-siyama khususan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal-amal secara umum, kemudian puasa secara khusus. Di mana? Yaitu di situ. Kullu amali ibni adam yudha'af, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin
illa shauma. Ya. Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah. Dengan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Jadi Allah sebutkan amalan secara umum, kemudian sebutkan puasa secara khusus. Puasa termasuk amalan apa tidak? Ya termasuk. Ya. Tapi Allah masih sebutkan juga di situ secara khusus. Padahal ketika menyebutkan kullu amali bani Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, itu sudah cukup karena masuk di dalamnya juga puasa pastinya. Ya. Tapi bukan hanya begitu, karena Allah keluarkan lagi penyebutannya secara khusus, yaitu as-siyam atau illa shaum, kecuali puasa. Maka Allah menyebutkan amalan secara umum, kemudian Allah menyebutkan puasa secara khusus. Wa dzakara fadlahu wa khawassahu wa thawabahu al-ajila wal-ajilah wal-ajil wa bayana hikmatihi wal maqsuda minhu wa ma yanbaghi fihi min al-adabil fadilah kulluha ihtawa 'alaiha hadzal hadits. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan puasa dan kekhususannya serta pahala yang akan didapatkan dengan segera maupun yang nanti disimpan di hari akhirat. Yaitu apa? Apa yang dimaksudkan di situ? Kenapa Syekh bisa menyebutkan bahwa Allah menyebutkan keutamaan puasa, kekhususannya dan pahala yang disegerakan maupun pahala yang nanti ditunda, ya, yang nanti diberikan. Dari sisi mana? Ya dari sisi itu. Lisaim farhatan. Puasa itu ada 2 kebahagiaan. Maka fadilah yang dikedepankan itu mana? Yaitu farhatun inda fitrih. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Itu disegerakan. Ya. Yang anunya mana? Yang nantinya disimpan, ya, yang nantinya disimpan itu yang di akhirat itu. Yang farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika bertemu dengan Rabbnya. Naam. Wa bayana hikmatih, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmahnya daripada puasa itu. Di dalam hadis ini, apa hikmahnya daripada puasa itu? Hikmahnya di situ. Yani yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya itu karena aku, kata Allah. Ya. Karena aku. Naam. Wal maqsuda minhu wa ma yanbaghi fihi min al adabil fadilah. Dan Allah sebutkan adab-adab yang sudah semestinya ada pada puasa itu. Kulluha ihtawa 'alaiha hadzal hadis. Semua itu ada dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah ini. Nah, di dalamnya ada Allah sebutkan tentang kekhususan puasa, bahwa fa innahu li, puasa itu khusus bagi aku, ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Ini khusus puasa ini. Kemudian Allah sebutkan pahalanya, yang balasannya yang akan dia terima segera dan yang nanti, ya. Kemudian penjelasan tentang hikmahnya, ya, tujuan daripada puasa itu sendiri adalah untuk yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia mengendalikan syahwatnya, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah, ya, dan sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor. Bahkan kalau dia diajak berantem pun dia lebih mawas diri, bersabar,
ya, sadar bahwa dia itu orang yang sedang berpuasa, orang yang tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian, maka disebutkan di situ hikmahnya. Nah, dan adab-adabnya. Nah, semua tercakup di dalam hadis yang mulia ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah alaih. Artinya hadis ini kalau kita jelaskan panjang lebar, kita uraikan satu demi satu kalimat-kalimatnya, ya, maka memang mencakup semua hal yang berkaitan dengan puasa di sini. Ya. Nah, sekian besar sebagian besar hal-hal yang berkaitan dengan puasa di hadis ini. Kemudian kata Syekh, fabayyana hadzal aslul jami' anna jami'al a'mali shalih min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah sawa'an ta'allaqat bihaqqillahi aw bihuquqil ibad mudha'afatun min ashri ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua amal-amal saleh, aslul jami', yakni pokok yang mencakup. Allah menjelaskan suatu prinsip dasar, suatu kaidah yang mencakup semua amalan, yaitu bahwa amalan-amalan saleh, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir, yang nampak maupun tidak nampak, ya, sama saja apakah amalan ibadah itu ta'allaqat bihaqqillah, yang berkaitan dengan hak Allah, atau bihuquqil ibad, atau yang berkaitan dengan hak-hak hamba, maka dia itu apa? Mudha'afatun min ashri ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah mulai dari 10 sampai 700, bahkan sampai tidak terhingga balasannya. Ya, Allahu Akbar. Itu luar biasa sekali. Coba orang kasih diskon kepada kita dengan diskon yang tidak terhingga. Ya, bukan diskon 100%, 1000%. Ya, bahkan berapa banyak pun yang kau mau diberi. Subhanallah. Maka itu tentu lebih nah, lebih luar biasa dalam kehidupan dunia. Nah, ini Allah memberikan balasan pahala sedemikian rupa adanya. Maka amalan-amalan baik yang berhubungan dengan hak Allah seperti apa? Amalan yang berhubungan dengan hak Allah ya seperti sholat, puasa, hak Allah. Ya. Maupun amalan yang berkaitan dengan hak manusia seperti apa? Menepati janji, ya, membayar utang piutang, bersikap jujur, tidak mengkhianati, ya, dan seterusnya. Berkaitan dengan hak apa? Hamba. Ya. Semua amalan ini dilipat gandakan oleh Allah. Perhitungannya mulai dari mana? Satu amalan dibalas satu, bukan. Satu amalan dibalas 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai ad'afin katsirah. Jumlah yang tidak terhingga. Dilipat gandakan. Ya. Jadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala itu beda sama perhitungan makhluk, ya. Itu kalau kita itu 1 tambah 1 ya 2. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya satu amalan ya 10. Ya. Atau sampai 700 sampai tidak terhingga. Ya, rupanya kita punya KPU juga mau ikut-ikut cara seperti ini, ya. Seperti 21 tambah 2 ya berarti jadi 212, ya. Dia ingin melipat gandakan nilai daripada sebuah perhitungan. Ya, tapi tentu beda, ya. Beda. Sangat jauh dengan apa? Perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Kemudian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh di sini, ya. Wa hadha min a'zami ma yadullu ala si'ati fadlillah wa ihsanihi ila ibadihil mu'minin idh ja'ala jinayatihim wa mukhalafatahum al-wahidata bijazain wahidin wa maghfiratullahi ta'ala fawqa dhalik. Dan di antara keagungan
yang menunjukkan tentang luasnya karunia Allah wa ihsanihi ila ibadihil mu'minin, dan baiknya Allah kepada hamba-hambanya orang-orang mukmin, yaitu ketika kejahatan mereka, satu kejahatan mereka itu dibalas dengan satu hukuman. Artinya satu kejahatan ditulis satu. Ya, satu dosa ditulis satu. Satu penyimpangan ditulis satu. Wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalik. Namun di atas itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya ya? Jadi kalau orang dia berbuat kemaksiatan, itu bukan hanya ditulis satu langsung selesai. Kamu sampai hari kiamat akan mempertanggungjawabkan. Tidak. Ditulis satu sebagai bentuk kemaksiatan. Tapi di atas itu Allah letakkan ampunan. Seandainya hamba ini dia memohonkan ampun, maka Allah hapus itu kesalahannya itu. Ya. Paham ya? Nah. Subhanallah. Padahal di sisi lain, kalau seorang dia melakukan suatu kebaikan, Allah tulis 10. Perintahkan untuk dicatat itu 10 nilainya. Sampai 700, sampai tidak terhingga. Tapi kalau dia lakukan suatu kesalahan, Allah tidak tulis 1. Tapi Allah tidak tulis kali lipat dosanya. Tapi diperintahkan untuk ditulis 1 saja. Dan bukan 1 itu kemudian dia kekal abadi. Tidak, Allah letakkan di atasnya ampunan. Sewaktu-waktu bisa dihapus. Begitu. Paham ya ikhwan? Tapi kalau pahala tidak bisa dihapus. Ditetapkan sudah paten, tidak bisa dihapus. Bertambah iya. Begitu. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Nah, ya bisa terhapus kecuali kalau orang ini dia keluar dari Islam ya. Dia keluar dari Islam dengan melakukan kesyirikan ya. Syirik akbar, atau dia murtad. Ya, la in syakarta in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau berbuat syirik maka gugurlah amalan-amalanmu. Ya. Nah, begitu pula kalau orang dia murtad dari agama. Sepanjang dia masih mukmin, dia masih muslim, maka amalannya itu ada. Amalannya itu apa? Ada. Nah, maka di situ ya dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan tentang riddah ya, hukum murtad ya. Dan seorang dia Islam, kemudian dia murtad, maka itu hukumnya hukum murtad. Dia keluar dari Islam ya, maksudnya itu hukumnya hukum apa? Murtad. Entah dia mau keluar dari Islam itu berpindah ke animisme, berpindah ke Konghucu, berpindah ke Hindu, Buddha, Yahudi, Nasara, atau agama apa yang dia sebutkan, terserah dia saja. Tapi itu hukumnya adalah hukum apa? Riddah. Paham maksudnya? Dia hukumnya berbeda dengan kafir asli. Antum bisa paham maksud? Ya, berbeda dengan kafir asli itu begini. Animisme kafir asli. Ya. Sejak awalnya dia. Musyrikin, orang-orang musyrikin. Itu kafir asli, musyrik. Yahudi asli Yahudi. Nasara asli Nasara. Maka di antara mereka ini juga berbeda dengan keaslian keyakinan yang dia miliki. Kalau Yahudi Nasara asli, ya maka ini disebutkan oleh Allah dalam Alkitab, dalam Al-Quran sebagai ahlul kitab. Ya. Tapi kalau orang animisme disebut sebagai orang musyrik. Disebut sebagai orang apa? Musyrik. Konghucu, Hindu, Buddha dan seterusnya itu tidak ada agama. Dia sebutkan dia bukan agama samawi. Begitu. Paham ya? Tapi kalau seorang ahlul kitab ini, dia sudah masuk Islam, kemudian dia keluar lagi dari Islam,
Dia kembali lagi ke agamanya, Yahud ataupun Nasara, Yahudi atau Nasrani. Dia menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Dia keluar dari Islam. Maka apakah hukum dia itu adalah hukum ahli kitab atau hukum murtad? Hukum orang ini hukum ahli kitab atau hukum murtad? Hukum murtad. Paham maksudnya? Sehingga kalau misalnya dalam pembahasan sembelihan ahli kitab itu halal dimakan. Ya. Nah, orang ini dia Islam lalu dia keluar lagi dari Islam, dia kembali kepada salah satu agama samawi ini yang dulu misalnya. Dia menyembelih, halal apa haram? Haram. Karena dia sudah bukan ahli kitab lagi. Hukumnya riddah, hukum murtad. Paham ya, ikhwan? Walaupun agama yang dia meyakini adalah agama yang masih dikatakan dengan agama ahli kitab misalnya. Dalam tanda kutip pembahasannya ya. Baik. Tapi ini perlu dijelaskan ya, ikhwan. Perlu dijelaskan. Karena nanti sampai pada suatu saat antum akan bertemu dengan suatu permasalahan. Apalagi permasalahan yang digembar-gemborkan oleh manusia dan mungkin nanti dia terulang lagi. Ya. Di dalam pemahaman liberalisme, ya. Mereka mengangkat hal-hal yang semacam ini untuk melakukan persamaan di antara agama. Nah, sampai ada nas yang membolehkan seorang lelaki muslim menikah dengan seorang wanita ahli kitab. Ya kan? Lalu wanita ahli kitab ini dia masuk Islam misalnya. Dan dia keluar lagi dari Islam. Apakah masih boleh? Tidak boleh. Karena dia hukumnya itu sudah hukum murtad. Seorang ahli kitab dia punya sembelihan halal. Tapi begitu dia masuk Islam, lalu dia keluar lagi dari Islam, kembali lagi ke agama yang lama. Dia sembelih. Halal apa haram? Haram. Karena tidak boleh lagi. Nah, hukumnya sudah bukan hukum aslinya dia, tapi hukumnya adalah hukum murtad. Mafhum ya, ikhwan? Sama dengan Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan di dalam Fathul Jalali wal Ikram. Seorang Islam yang dia tidak sholat, sembelihannya halal apa tidak? Tidak halal. Ini karena Syekh Ibn Utsaimin berpendapat bahwa orang yang tidak sholat itu murtad, riddah dia. Maka hukum murtad yang berlaku kepada dia, sembelihannya itu tidak halal. Begitu. Paham ya, ikhwan ya? Mafhum ya? Baik. Kemudian kita lihat di sini ya. Di antara besarnya karunia Allah dan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal, ya, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu ketika mereka melakukan satu kesalahan, kejahatan, suatu penyelewengan terhadap syariat, itu Allah memberikan balasan dengan satu kejelekan pula, namun di atasnya itu Allah letakkan ampunan. Itu luasnya rahmat Allah apa tidak itu? Luas. Iya, luas sekali. Allah sangat baik, berbuat baik Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin itu. Ya. Nah. Wa ammal hasanah, adapun kebaikan, fa aqallu tad'if annal wahida bi asyrin wa qad tazidu ala dzalika bi asbabin. Adapun kebaikan, dia paling sedikitnya ya ditulis 10. Tulis 10. Bahkan dia bertambah sesuai dengan sebab-sebab. Jadi suatu kebaikan itu ditulis 10 asalnya itu. Asalnya. Paham ya? Sebagaimanapun kurangnya Anda ditulis 10. Dalam melakukan apa? Kebaikan. Nah, nanti dari 10 itu dia bisa naik sampai 700 atau bisa sampai tidak terhingga. Naiknya itu karena apa? Karena ada sebab-sebab tertentu tadi. Yang sudah Anda singgung pada mukaddimah bahwa di situ bisa jadi keikhlasan yang semakin kuat, bisa jadi di situ adalah perjuangan yang semakin kuat, ya, dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh beberapa di antaranya, minha. Di antara sebab-sebabnya adalah quwwatu imanil amil wa kamalu ikhlasihi wa kullama qawiyal
qawiyal iman wal ikhlasu tadha'afa thawabul amal. Sebab yang pertama itu kuatnya keimanan orang yang beramal itu dan sempurnanya keikhlasannya. Ya, semakin kuat keimanannya dia, semakin kuat keikhlasannya dia, maka apa? Semakin dilipat gandakan pahala atas amalan yang dia lakukan. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas ini rekaman.